Para pemain memasuki lapangan dan mereka membawa bola akan dibagikan tentunya kepada para penonton yang hadir di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Ada Gerard Pangkali, ada M. Ilham, Agus Indra Kurniawan, dan Iladia. Bagaimana para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Mardiansyah sebagai kapten kesebelasan. Ada juga Fauzi Toldo dan Iladia starting line up dari Persija Jakarta, asuhan coach Sergei Dubrovin. Ya, kita lihat ada satu perubahan dengan tampilnya Leonard Tupamahu di lini belakang untuk menggantikan peran M. Robi. Dan juga kita bisa menyaksikan Iladia starting line up dari Persikabo Kabupaten Bogor, asuhan coach Suimin Diarja. Tentunya langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Wasit Alio Rinengo sudah bersiap-siap akan memulai kick-off babak pertama. Semua elemen pertandingan telah disiapkan oleh wasit Alio Rinengo. Dan Iladia kick-off babak pertama dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Tekanan coba dibangun oleh, bagaimana kita lihat tadi, Ismet Sofyan langsung saja memberikan bola mengarah kepada barisan tengah dari Persija Jakarta. Masih dapat digagalkan. Satu tekanan coba dibangun oleh Agus Indra Kurniawan. Dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Masih dapat satu pressing yang begitu ketat, pelanggaran terjadi. Dan kali ini bagi Pelita atau Persija Jakarta. Kita lihat Mulki Hakim yang menempati posnya sebagai gelandang kanan, menggantikan posisi dari Atep. Seolah-olah dia sudah pasti atau selalu ditempatkan back kiri, sehingga Mulki sekarang hanya menjadi pemain pengganti untuk Atep. Satu umpan yang sangat baik, sundulan dan gol! Abanda Herman membuat publik Stadion Lebak Bulus, Jakarta Jackmania bersorak-sorai dengan sebuah gol yang terjadi di menit-menit awal babak pertama. Persija Jakarta 1, Persikabo Kabupaten Bogor 0. Ya, kita lihat bagaimana seorang Ismet Sofyan yang trademark tendangan bebasnya atau dari situasi set piece mengirimkan sebuah umpan yang sangat cantik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Abanda Herman yang memiliki postur begitu tinggi dengan sempurna untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 saat ini. Ternyata tendangan bebas ini akan diambil oleh David Pakbe. Akankah David Pakbe melakukan satu tendangan keras? Satu tendangan David Pakbe kali ini peluang bagi Persikabo. Satu penyelamatan dari Yevgeny Kamaruk yang membuat skor masih tetap 1-0. Rodrigo Santini mendapatkan satu peluang emas tadi. Mereka mengandalkan kecepatan untuk melakukan satu counter attack. Dan kali ini Bambang Pamungkas tidak dalam posisi offside. Bambang Pamungkas satu peluang, dan apa yang terjadi tentunya bukan suatu pelanggaran. Bambang Pamungkas kita lihat dan juga Fauzi Toldo. Apa yang terjadi tentunya wasit Ali Rinengo menilai ada satu pelanggaran tapi berada di luar kotak penalti. Dan kalau kita lihat memang pelanggaran yang dilakukan itu di luar kotak penalti. Cuma sekarang wasit harus memberikan kartu kepada seorang penjaga gawang. Saya pikir berdasarkan peraturan yang seperti disampaikan oleh Roni tadi, bahwa memang ini, ya kita lihat ini tepat sekali. Memang seharusnya ketika pelanggaran itu dilakukan di luar kotak penalti, di mana kiper tadi merupakan orang terakhir di lini pertahanan, memang dalam teorinya atau dalam peraturan ini adalah sebuah pelanggaran yang berbuah pada kartu merah, dan ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit. Rodrigo Santoni, ada Boatam Roger. Bagaimana kerjasama sangat baik kali ini. Seorang Boatam Roger berhasil melewati dalam kotak penalti. Satu tendangan, kembali lagi peluang emas dari seorang Roger Boatam harus dimuntahkan oleh Yevgeny Kamaruk. Kali ini kembali Boatam Roger kirim bola ke dalam Rodrigo Santoni. Satu peluang saat emas dan sebuah gol yang sangat-sangat indah dari seorang Rodrigo Santoni yang membuat publik dari Stadion Lebak Bulus terdiam dengan sebuah gol yang sangat indah. Satu Persija Jakarta dan satu Persikabo Kabupaten Bogor. Rodrigo Santoni. Ya, saya pikir pantas untuk dikatakan sebagai sebuah gol indah. Bagaimana dengan kemampuan individunya seorang Rodrigo Santoni memutar, mengontrol bola dan melakukan penyelesaian yang begitu sempurna untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, baru saja wasit Ali Rinengo meniupkan peluit yang menandakan pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta telah usai. Skor sementara adalah 1-1, di mana gol Persija oleh Abanda Herman dan gol dari Persikabo Kabupaten Bogor dicetak oleh Rodrigo Santoni. Dan babak kedua telah dimulai, dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan memang harus kita akui di penampilan Persija di babak pertama tadi, kalau dirangkum mereka terlalu begitu mudah kehilangan bola, dan juga tidak adanya inspirasi yang datang dari sayap kanan, yaitu yang ditempati oleh Mulki Hakim tadi. Solomon, pelanggaran tadi dilakukan. Bagaimana Solomon Komedi ditutup pergerakannya oleh Gerard Pangkali.
Satu tendangan bebas berada di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Akankah Persikabo Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan bola mati ini? Dan tendangan bebas yang dilakukan oleh Alvan Lubis. Alvan Lubis kali ini depan bola. Bagaimana satu tendangan Alvan Lubis masih dapat ditangkap dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Sangat sulit sekali, ada Novianto. Dan kembali kali ini peluang, satu peluang, hampir saja terjadi perebutan bola. Bagaimana kita lihat peluang dari Persija Jakarta, peluang pertama di babak kedua ini. Bagaimana kali Agus Indra? Agus Indra kembali bola dikuasai kali ini. Satu kerjasama sangat baik dari pemain Persija. Bisakah satu peluang dan berhasil sebuah gol dari Persija Jakarta. Bagaimana seorang pemain dengan kecepatan sangat tinggi, Aliudin, berhasil mencari kebuntuan dan membuat skor menjadi 2-1 bagi Persija Jakarta atas Persikabo Kabupaten Bogor. Ya memang kita lihat bagaimana seorang Aliudin akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Bagaimana dia menggunakan skill individunya untuk bisa menghapuskan ancaman kekalahan ataupun hasil seri dengan keunggulan yang kini dia berikan bagi Persija. Kita lihat bagaimana Aliudin begitu bebas ya, dan sangat pintar sekali memberikan pas. Sebenarnya dia tidak sudah memberikan pas ke tiang jauh dekat, di mana kita lihat penjaga gawang Persikabo sudah hilang karena bola itu beda tipis dengan pinggir kaki, dan ini sangat sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Dan inilah dia, Semi Pierre datang membantu. Langsung saja berikan bola daerah kepada Batam Roger. Masih Batam Roger, cepat sekali kali ini Batam Roger. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Satu pelanggaran dan kali ini peluang tentunya bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk menyamakan ketertinggalannya. Bagaimana bola yang dibawa oleh seorang Batam Roger harus direbut dengan paksa oleh seorang Leonard Tupamahu dan menghasilkan tendangan bebas yang bergaris lurus dengan gawang Yevgeny Kamaruk. Tidak bisa ditembus. Kita lihat masih ada Alvan Lubis, ada Rodrigo Santoni dan juga Semi Pierre Patrick. Satu tendangan masih mengarah menuju kepada Yevgeny Kamaruk. Satu tendangan placing yang coba dilakukan oleh Semi Pierre Patrick. Dari sektor sebelah kiri kembali Niko Susanto bekerjasama dengan Novianto. Masih Novianto kembali kali ini. Ditutup dia oleh Abanda Herman. Mengarah bola ke sektor sebelah kanan. Masih dapat dikuasai. Kembali lagi tidak berada dalam posisi offside. Ada Rodrigo Santo yang berdiri cukup bebas dan sebuah gol kembali. Gol! Rodrigo Santoni menjadi musuh besar bagi pertahanan Persija Jakarta dan berhasil kembali mencetak gol untuk menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kembali Rodrigo Santoni pahlawan bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Ya benar-benar luar biasa penampilan kedua tim sore hari ini. Bagaimana kini kita melihat sebuah drama saat Persikabo dengan 10 orang kembali menyamakan kedudukan dan kembali melalui Rodrigo Santoni. Kita tadi sering mengupas bagaimana pemain-pemain Persija memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada tim Persikabo dan ini terjadi kembali. Dan berawal selalu dari sektor kiri pertahanan Persija. Kita lihat bagaimana Roger Bauto begitu bebas ya, bisa mendapatkan bola dan bebas bisa memberikan bola true pass. Cukup cepat Robertinho Pugliara kali ini mengirim bola kepada Aliudin. Aliudin dari sektor sebelah kiri. Peluang kali ini dari Persija Jakarta. Bagaimana Bambang Pamungkas? Masih Bambang Pamungkas. Bukan satu pelanggaran dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas yang menguasai bola. Dan kembali lagi bukan satu pelanggaran terjadi. Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara. Bukan satu pelanggaran kembali. Dan inilah dia para pemain dari Persija mencari celah. Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko mengirim bola kali ini ke sektor sebelah kiri. Ada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola ke tiang jauh. Ada Aliudin, satu sundulan yang merupakan peluang terakhir sepertinya bagi Persija Jakarta. Gagal dimanfaatkan oleh Aliudin. Ya saya pikir bisa dirangkum juga bahwa memang itu bisa dikatakan adalah peluang terakhir dari Persija Jakarta karena sudah menunjukkan menit ke-92 atau 2 menit tambahan waktu. Kita bisa saksikan bagaimana peluang tadi dari seorang Jordi Kartiko yang mengirim bola kepada Aliudin. Dan baru saja wasit Alil Rinengo meniupkan peluitnya menandakan pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Bogor telah berakhir dan kedudukan akhir adalah 2-2. Di mana gol dicetak oleh Abanda Herman dan juga Aliudin, sedangkan 2 gol dari Persikabo Kabupaten Bogor berhasil dicetak oleh Rodrigo Santoni.